Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kebahagiaan ahli kubur karena kebaikan keluarganya. Sudah menjadi tradisi baik masyarakat di tanah air. Setiap ada yang meninggal, keluarganya menyibukkan diri dengan berbagai kebaikan hingga beberapa hari sepeninggalannya. Mulai dari membayar fidyah, melunasi hutang piutang, hingga sedekah makanan yang dikemas dalam acara tahlilan dan kirim doa. Rupanya itu bukan sekadar tradisi, melainkan juga amal kebaikan yang didasarkan pada dalil-dalil. Antara lain adalah hadis riwayat Abu Dawud At-Tasyalisi berikut ini. As-Sa'd bin Dinar meriwayatkan dari Al-Hasan dari Jabir bin Abdullah yang menurunkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh amal-amal kalian ditunjukkan pada keluarga dan kerabat kalian di dalam alam kubur mereka. Jika amal kalian baik, mereka gembira. Namun jika amal kita tidak baik, mereka berdoa, 'Ya Allah, berilah mereka ilham untuk berbuat ketaatan kepadamu.'" Hadis riwayat Abu Daud At-Tasyalisi. Sejalan dengan hadis di atas, ada sebuah kisah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abu Bakar dalam kitab Al-Mawa'is Al-Usyuriyah. Dikisahkan ada seorang bernama Tasbit Al-Banani yang memiliki suatu kebiasaan baik, yakni berziarah kubur setiap malam Jumat dan berdoa di sana sampai waktu subuh menjelang. Suatu ketika, di tengah munajatnya, ia dilanda rasa kantuk yang luar biasa hingga akhirnya tertidur. Dalam tidurnya, ia bermimpi melihat ahli kubur keluar dari kubur mereka dengan pakaian yang sangat bagus dan wajah putih berseri-seri. Tak lama berselang, datanglah hidangan yang berisi rupa-rupa makanan untuk masing-masing mereka. Namun tampak di antara mereka ada seorang anak muda yang berwajah pucat pasi, berambut kusut, berhati sedih, dan berpakaian lusuh. Kepala menunduk sambil berlinang air mata. Rupanya tidak ada hidangan apapun baginya. Saat ahli kubur lain pulang membawa kegembiraan, ia justru pulang membawa kesedihan. Saat ditanya keadaan oleh Tasbit, "Wahai anak muda, siapakah kamu sesungguhnya?" Saat orang-orang mendapat makanan, lalu pulang membawa kebahagiaan, kamu tak mendapat hidangan apa-apa dan malah tampak diliputi kesedihan. Dengan raut kebingungan, si pemuda menjawab, "Wahai pemimpin muslimin, aku ini terasing di tengah mereka. Aku tak memiliki seorang pun yang mengingatku dengan kebaikan dan doa. Sementara mereka memiliki sanak keluarga dan kerabat yang semuanya mengingat mereka dengan doa, kebaikan dan sedekah. Saban malam Jumat, mereka dikirimi rupa-rupa kebaikan dan pahala sedekah. Saat di dunia, aku dan ibuku akan menunaikan ibadah haji karena kami berniat menjalankannya. Ketika memasuki wilayah Mesir, Allah berkehendak lain. Dia memanggilku dan aku dikubur oleh ibuku di kuburan ini. Sejak menikah lagi, ibuku menjadi lupa kepadaku, tidak pernah ingat kepadaku dengan doa atau sedekah. Itulah sebabnya aku menjadi putus asa dan sedih setiap saat." Tasbit lantas bertanya, "Wahai anak muda, coba ceritakan di mana ibumu sekarang. Aku akan mengabarinya tentang kamu dan keadaanmu." "Hai pemimpin muslimin, ibuku di kampung ini, di negeri ini. Silahkan kabarkan saja. Jika ia tidak percaya kepada Tuhan, sampaikan saja padanya, di kantongmu ada 100 miskal perak
warisan dari sang ayah dan itu adalah hak anaknya yang harus disedekahkan, kata si pemuda. Setelah Tasbit berusaha mencari, akhirnya ibu si pemuda itu ditemukan. Ia menyampaikan kepadanya tentang kabar putranya, sekaligus menyampaikan perihal 100 miskal perak yang disebutkan tadi. Mendengar kabar demikian, si wanita langsung sadar diri. Setelah beberapa lama, ia kembali sadar dan menyerahkan 100 miskal perak tadi kepada Tasbit. Seraya berpesan, "Aku mewakili saja kepadamu untuk menyedekahkan perak ini demi anakku yang terasing." Tasbit lantas menerima perak itu dan menyedekahkannya untuk anak muda tadi. Saat bertemu lagi malam Jumat, Tasbit kembali berangkat mencari saudara-saudaranya. Ia bermimpi lagi seperti sebelumnya. Dalam mimpi, ia berjumpa kembali dengan si pemuda. Namun sekarang, ia tampak gembira, mengenakan pakaian bagus dan berwajah putih. Saat itu si pemuda berkata, "Wahai pimpinan muslimin, Allah telah merahmatimu sebagaimana engkau telah menyayangiku. Semoga kisah di atas bisa menjadi pelajaran untuk kita semua." Sekian, wallahu a'lam bishawab.